Halo guys, selamat datang di podcast. Nah, kali ini kita mendatangkan tamu, yaitu ibu saya sendiri. Ya, ini dia ibu saya. Dan pada sore hari ini kita akan melakukan podcast, yaitu tentang pengantar materi gadis syariah. Nah, yang pertama, ibu yang kalau mau bertanya silahkan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan gadis syariah? Oke, apa yang dimaksud dengan gadis syariah kan? Nah, gadis syariah adalah saat kita menitipkan barang berharga ke pihak tertentu sebagai jaminan untuk mendapatkan uang dengan perjanjian bahwa kita akan mengembalikan barang tersebut setelah waktu tertentu ketika kita butuh uang tambahan. Salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan adalah mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun proses pengajuan pinjaman seringkali rumit dan memakan waktu karena persyaratan yang harus dipenuhi seperti dokumen dan jenis jaminan yang diminta bisa sulit dilengkapi. Selain itu, tidak semua barang bisa dijadikan jaminan di bank sehingga menjadi kendala tersendiri. Dalam konteks ini, jasa gadai menjadi salah satu alternatif yang cukup populer di masyarakat untuk memperoleh dana tambahan dengan cepat. Pegadaian memiliki peran penting dalam memberi pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan barang-barang berharga sebagai jaminan, sehingga masyarakat tidak terjerat oleh praktik lembaga keuangan informasi yang cenderung memanfaatkan kebutuhan mendesak dari masyarakat untuk keuntungan pribadi. Landasan hukum bagi PT Pegadaian Syariah sebagaimana institut keuangan yang berbasis syariah lainnya adalah Al-Quran dan Hadis yang memberi arahan bagi pengelola keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Gadai tetap menjadi pilihan yang diminati di masyarakat, terutama ketika seorang membutuhkan dana tambahan namun masih ingin menjaga barang berharganya. Salah satu contoh barang yang sering digadaikan adalah emas, karena emas dianggap sebagai aset yang stabil dan memiliki prospek investasi yang menguntungkan karena harganya yang cenderung naik dari waktu ke waktu. Praktek gadai juga mendapat dukungan dalam Islam karena agama ini memberi panduan komprehensif bagi segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi dan sosial. Agama Islam menjelaskan kepada umatnya untuk saling membantu, di mana mereka yang sudah mampu diwajibkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk pemberi maupun pinjaman, sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Pengertian gadai dalam syariah Islam juga memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan konsep gadai yang terdapat dalam hukum positif saat ini, terutama dalam konteks pengertian yang cenderung mengacu pada definisi gadai yang diuraikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, gadai diartikan sebagai hak yang diperoleh oleh seorang pemberi jaminan atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh peminjam, yang memberi kekuatan kepada pemberi pinjaman untuk mendapat pembayaran utang lebih dari harga barang tersebut daripada pihak lain yang berpiutang, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah digadaikan, di mana biaya-biaya tersebut harus didahulukan pada pasal 1150 KUH Perdata. Secara asal katanya, arohan dalam bahasa Arab berarti tetap, kekal, dan jaminan. Dalam hukum positif, arohan mengacu pada barang jaminan atau agunan, namun dalam Islam, arohan memiliki makna yang lebih jelas sebagai bentuk saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa imbalan jasa. Dalam konteks Islam, arohan adalah ketika seorang menahan barang berharga milik pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang
diberikan. Ini berarti jika peminjam gagal membayar utangnya, pemberi pinjaman memiliki hak untuk mengambil kembali barang tersebut untuk melunasi sebagian atau seluruh pinjaman. Jadi arohan adalah cara untuk memberi keamanan kepada pemberi pinjaman dalam transaksi pinjaman. Kemudian pertanyaan kedua, apa? Bagaimana sejarah dari gadai? Oke, sejarah dari gadai. Sejarah gadai dalam masa kolonial. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya ditopang oleh sistem hukum yang mengikuti aturan-aturan formal atau rule of law, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan. Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan teratur, di mana pelaku ekonomi dapat beroperasi dengan keyakinan dan kepercayaan. Namun kepastian moral dan keadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi tersebut tidak hanya menciptakan kekayaan bagi sebagian kecil masyarakat, tetapi juga menyebabkan manfaat secara merata sehingga menciptakan masyarakat yang secara adil dan makmur secara keseluruhan. Nah, ini kan sudah azan ya. Karena ini puasa, lebih baik kita batalkan puasa kita dulu. Dengan silakan bisa diminum. Kalau mau makan boleh saya ambilkan. Silakan diminum dulu. Ya kowe nang ngombe. Nah, ini silakan bisa dimakan. Oke. Makan dulu guys. Oke. Kakek tok, aku mangan ngono ki tok. Tok. Iya, oleh didelok kok kampusmu ya, didelok dosenmu ya. Anu. Makan guys, makan. Makan dulu. Oke. Pakai tak pakai. Kemudian lo apa banget tok. Coba yang ngono.
Wih, harus apa? Yang namanya itu pulang rai sidura sedukan ya. Enggak sedap. Keren. Lanjut malam. Alhamdulillah. Kenyang guys. Udah kenyang sekarang. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa? Lanjut guys. Udah kenyang. Apa perbedaan gade syariah dengan gade konvensional? Oke. Perbedaan gade syariah dengan gade konvensional. Di Indonesia, gade konvensional dan gade syariah adalah dua sistem hukum yang berbeda.
Mereka muncul dalam kerangka pluralisme hukum, di mana ada 3 sistem hukum yang berlaku sehari-hari, yaitu hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam hukum perdata, gadai diatur sebagai bagian dari jaminan atas barang. Ini diatur dalam buku 2 pasal 1150 hingga pasal 1160 KUH Perdata. Gadai adalah perjanjian yang terkait dengan objek atau barang yang digadaikan, dan hak atas barang tersebut selalu mengikuti barang itu dimanapun barang tersebut berada. Sementara dalam hukum perdata Islam, gadai syariah termasuk dalam muamalah yang memiliki ciri khas tersendiri. Gadai syariah atau yang disebut sebagai ar-rahn adalah jaminan dalam transaksi utang piutang sesuai dengan syariat Islam. Ar-rahn dalam hukum Islam adalah akad perjanjian yang termasuk harta. Adapun perbedaan yang signifikan antara gadai konvensional dan gadai syariah, yaitu yang pertama, gadai syariah dilakukan dengan prinsip-prinsip tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan pada gadai konvensional pemberi gadai biasanya memperoleh keuntungan dengan mengenakan barang atau modal yang dipinjamkan. Itu tadi guys podcast pada sore hari ini. Cukup sekian, terima kasih, dadah.